Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة أحسنكم أخلاقا. وقال أيضا: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian cinta Rasul yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada hutang dilunaskan Allah Subhanahu wa taala, serta panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, yang ada penyakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang paling kita muliakan para alim ulama. Alhamdulillah di sini banyak sekali para kiai, para pimpinan-pimpinan pondok. Saya kira di Ngabang ini tak ada pondok, rupanya masya Allah ya. Saya datang merasa banyak ada santri, masya Allah ya. Dan memang wajah santri itu beda, bercahaya. Kenapa? Kan hari-hari baca Quran, hari-hari baca wirid, hari-hari baca sholawat. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini bersama para ulama-ulama kita, nanti kita dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, bisakah kumpul dengan ulama dengan kumpul Rasulullah? Bisa. Karena Rasulullah sendiri menjelaskan, man jalasal ulama ka'annahu jalasani. Barang siapa duduk-duduk dengan ulama, duduk-duduk dengan orang-orang alim, maka seakan-akan dia duduk-duduk bersamaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Menziarah ulama, siapa menziarah ulama maka seakan-akan menziarahiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena apa yang beliau sampaikan, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan, hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berdoa, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan Allah bersama mereka di sini, Allah berkenan mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita cepat nyatat sebentar tadi itu. Pertama, alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Misbah, pimpinan Pondok Darul Hikmah, insyaallah ya. Kemudian Kiai Haji Nur Khalis,
pimpinan pondok al-mukhlisun, al-mukhlisin, al-muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian pondok pesantren Nurul Islam Kiai Haji Lukman Qasim, yang mudah-mudahan beliau hadir dan hadir semuanya, mudah-mudahan selalu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, khususnya dalam mengurus pondok pesantren. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz di sini tak dipanggil kiai, Ustaz cuma panggil ustaz. Kita panggil kiai kapan lagi? Kalau bukan kita panggil kiai, siapa lagi? Kalau bukan mereka ini kiai, siapa yang panggil kiai itu? Mereka membimbing anak-anak kita ini bukan suatu yang mudah. Kita ngurus ekor 2 ekor ya susah, mereka ngurus 100 200 macam mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga bersama kita ada dari pihak kepolisian Bapak Hendri ya, Masya Allah, ternyata istrinya orang Pawah gak? Tadi saya banyak ketemu orang Pawah, mudah-mudahan silaturahmi berjalan langsung ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diundang tak diundang gak apa-apa, sering datang lagi. Tidak apa-apa Ustaz. Masya Allah ya. Dan terlebih khusus adalah saudara kami, juga senior kami, Ustadz Qaisal. Ini beliau nih Masya Allah, saya kenal beliau udah tahun berapa itu? 97 atau 98. Saya masuk pondok ketemu beliau, saya masih kecil-kecil, beliau udah besar dah. Tapi sekarang kalau saya duduk dengan beliau, saya buat lebih tua nampaknya. Apa jenggot dah putih dah. Beliau belum putih-putih lagi, Masya Allah ya. Apa ganteng aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dianugerahi oleh Allah SWT kesehatan, panjang umur, sehingga bisa mendidik kita. Amin amin ya rabbal. Juga tak lebih yang kita muliakan, yang kita hormatkan adalah para habaib Zuriatul Rasul, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama kita mendidik kita untuk cinta kepada beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Kata Rasulullah, "Allimu auladakum ats-tsalaats." Tanamkan kecintaan, keajaran kepada anak-anak kalian itu 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi. Kenapa harus cinta kepada Nabi? Karena cinta kepada Nabi ini adalah pokok dari segala keibadah. Satu cerita, belum kita lanjutkan ini ya. Cerita dulu. Mau cerita ibu-ibu? Ibu-ibu suka cerita bahasa ini. Satu cerita di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah ada seorang soleh hidup di sana. Hari-hari sholat berjamaah di Masjidil Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Tidak pernah meninggalkan berjamaah dan selalu berbuat baik kepada tetangga, kepada anak istrinya baik semua. Dari mulai muda sampai tua, sampai beliau umur 60 atau 70 tahun. Tiba saatnya beliau meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, dikuburkan, digali kuburnya, dimasukkan dalam kubur, ternyata jenazah ini tidak mau menghadap kiblat. Begitu dia hadapan kiblat, berbalik lagi. Dia hadapan kiblat, berbalik lagi. Disendal pakai kayu pun ikut terbalik. Disendal pakai batu pun ikut terbalik. Maka penggali kubur bertanya kepada ulama, bagaimana wahai ulama? Kata ulama, kalau mau seperti itu, ya biarkan Allah menghendaki seperti itu. Terus ulama bilang kepada para penggali kubur, dia bilang, kenapa kok bisa demikian? Kata ulama, kalau itu saya tidak tahu, tanya saja kepada keluarganya. Maka istrinya ditanya, kata istrinya, Masya Allah, suami saya ini orang baik, selalu berbuat baik kepada istrinya, selalu berbuat baik kepada tangganya, berbuat baik kepada anak-anaknya, tidak pernah zalim, dan juga menjaga ibadahnya. Hanya saja selama dia ibadah, selama dia sholat berjamaah di Masjid Madinah, dia tidak mau ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menganggap Nabi sekedar Nabi, yang penting diamalkan ajarannya cukup. Ternyata Allah tidak mandang demikian. Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, aku ciptakan bumi ini. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan surga neraka karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita baca sejarah atau baca kitab, ternyata makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi dalam kitab Maulid beliau. Ya. Rasulullah mengatakan, pertama sekali
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah ciptakan hal yang pertama ini adalah nurnya Nabi Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Belum ada dunia, nurnya Nabi Muhammad dulu Allah ciptakan. Hanya saja Nabi Muhammad itu diutus di akhir zaman karena kenabian beliau sampai hari kiamat nanti, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Maka oleh karena itu tidak cukup kita dengan ikut ajaran beliau, tidak cukup dengan cuma ikut sunnah beliau, tapi lebih penting daripada itu mahabbah, kecintaan di hati kita kepada beliau, sehingga semua itu menjadi mudah, semuanya menjadi ringan. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu tanamkan dalam hati anak-anak kita, dalam hati adik-adik kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita selalu memuja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak nabi-nabi, ada nabi yang berkeinginan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apakah lagi umat-umat sebelumnya? Nabi saja berkeinginan jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Saking fadilahnya, saking utamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk surga umat Nabi Muhammad, yang pertama yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling hebat lagi, Nabi kita Muhammad sangat cinta kepada umatnya sehingga beliau tak ada nyaman-nyaman ke surga kecuali sudah semua umatnya masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sudah sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, dan sungguh kami akan berikan kepada kamu wahai Muhammad apa saja sampai kau ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kau ridha, sampai kau senang. Apa kata beliau? Saya tak akan senang ya Allah kalau masih ada umat saya dalam neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya semua umat Nabi Muhammad dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau. Maka sahabat bertanya, "Man ya aba ya Rasulullah?" Siapa yang tak mau ya Rasul? Masa ada orang tak mau masuk surga? Maka Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Yang mau taat dengan ajaran Nabi itu yang masuk surga bersama beliau, yang tak taat berarti dia tak mau masuk surga. Mudah-mudahan dengan berkat kita kumpul di tempat ini, dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan anggota badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah penyebab kenikmatan yang kita dapatkan semua ini. Kalau Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat segala-galanya, ketahuilah sumber dari semua nikmat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan dalam firman yang saya baca tadi itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kita mendapatkan nikmat semuanya sebagai rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mulia, mari sambungkan diri kita, hati kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengadakan acara maulid seperti ini? Walaupun sebagian orang udah tidak mau, bahkan mengatakan orang yang mengadakan maulid itu akan masuk neraka sesat. Kita tak usah peduli lagi, itu usah bahas. Yang kita bahas, kenapa kita mengadakan maulid ini? Adik-adik ini harus tahu. Karena bapak-bapak, maaf nih, walaupun panjang umur pasti akan meninggal. Nanti tinggal adik-adik ini, makanya harus belajar dan belajar ilmu agama. Dan untuk ilmu agama itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Untuk ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan, wajib. Makanya wajib itu sama dengan sholat. Tak sholat dapat dosa, masuk neraka. Tak nuntut ilmu sama, masuk neraka karena berdosa. Terus Ustaz, sampai mana saya belajar itu? Apa sampai S1, sampai S2? Bukan itu maksudnya.
Yang dikatakan talabul ilmi faridatun, itu betul ilmu itu wajib, ilmu yang menggugurkan kewajiban kita. Kita wajib sholat, maka kita wajib tahu ilmu sholat. Kalau kita tak tahu ilmu sholat, tak gugur kewajiban kita. Kita nak puasa, wajib tahu ilmu puasa. Kita nak haji, wajib ikut manasik haji. Kok tak nak gitu, tak sah haji kita. Walaupun setiap bulan umrah, setiap tahun haji, tapi tidak sesuai dengan syariat Nabi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan Muhammad apabila kalian umat-umat ni ngaku cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tidak ada cara lain, fattabi'uni, ikuti aku. Ini Rasulullah mengatakan atas perintah Allah, dan tidak bisa dengan cara lain. Salat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian lihat saya salat. Kita tak lihat, tapi kita lihat ulama lihat tabi'in lihat sahabat sampai Rasulullah sallallahu. Tidak ada satu kitab pun yang mengatakan Rasulullah itu kalau waktu zuhur cuma ingat ya zuhur selesai. Tak ada macam itu. Rasulullah pakai takbir, Allahu Akbar. Ulama mengatakan salat itu adalah satu amalan, satu perbuatan, satu ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan tata cara syarat-syarat tertentu, bukan sembarangan. Zuhur ada caranya, asar ada caranya, kalau di kasar bagaimana, kalau di jamak macam mana, ada cara-caranya. Ini yang wajib kita pelajari. Kalau sekolah Ustaz, sekolah itu tidak wajib. Tak sekolah, tak apa-apa, tapi tidak makan apa-apanya nanti. Ya, jadi yang wajib itu adalah menuntut ilmu agama. Ustaz ini tak senang formal, bukan tak senang formal. Saya juga alhamdulillah sampai S2, sekarang sampai S3 sudah hampir selesai. Perlu untuk formal, tapi itu tidak wajib. Yang wajib ini ilmu agama, ilmu yang menggugurkan kewajiban kita sholat. Jadi walaupun sudah S3 atau kalau S4 nanti S4 sananya ada, tapi belum tahu sholat yang sempurna, tetap berdosa, tetap masuk neraka. Kenapa meninggalkan kewajiban? Rasulullah berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat sebagaimana kalian lihat saya salat. Rasulullah pakai ruku. Bahkan diceritakan ada seorang sahabat salat di hadapan Rasulullah. Begitu selesai salat dia menghadap Rasulullah. Rasulullah bilang, "Shalli." Salat lagi. Karena lam tusalli, karena kamu belum salat. Salat lagi dia, datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah bilang gitu lagi. Salat lagi, kau belum salat. Udah 3 kali salat dari Rasul. Macam mana Pak belum salat? Nah, maka Rasulullah ajar salat itu pakai tumaknina, ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, bukan sembarangan ya. Jadi salat pun ada caranya. Bahkan diceritakan oleh sebagian ulama bahwa ada orang itu umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, tapi sekalipun salatnya belum diterima. Kenapa? Itu tadi itu antaranya. Mungkin dia sholat tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ingin selamat jangan jauh-jauh dari ulama. Tanya kepada ulama, ikut majelis pengajian. Alhamdulillah, tadi Ustaz Faisal bilang, saya insyaallah Ustaz dah mulai meninggalkan pasar dah, nak buka majelis ya. Alhamdulillah. Memang seyogianya Ustaz seperti ini kita dukung. Ya. Jangan sampai beliau sibuk mengurus bisnis beliau, nanti tinggal agamanya, tinggal murid-muridnya. Tapi abang fokus kepada murid-muridnya saja. Ya wali santri paham-paham lah sedikit. Ya, jangan macam dulu minum minyak tanah ya. Lagi masalah. Ya. Seharusnya seyogianya dimakmurkan guru-guru ngaji itu. Ya, apalagi guru-guru pesantren dimakmurkan. Kenapa? Karena dia mendidik anak kita, kewajiban kita beliau yang ngambilnya. Kok 3 anak kita, 3 kewajiban kita, beliau ngambilnya. Siang malam didoakan, dia habis diajar, diarahkan macam-macam, masih melanggar lagi. Nah, ya, itu masih minyak tanah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang perlu kita pikirkan. Guru-guru itu penting sekali. Kenapa? Karena mengajar anak kita ilmu yang wajib buat dia. Nah, kita gitu juga, walaupun kita umur dah tua sikit, jangan malu-malu. Untuk apa kita malu? Kenapa? Demi agama kita, la hayya fid din, tak jangan malu untuk agama. Bertanya bagaimana sebenarnya sholat, apa yang batalkan sholat. Kadang-kadang kita tak tahu, apalagi ibu-ibu yang terkait dengan nyuci baju, nyuci pakaian bapak-bapak, ya harus tahu mana najis. Bagaimana kalau bajunya kena najis, jangan main celup-celup aja.
Ya, jadi kalau air sedikit dicelupkan baju najis, airnya jadi bukan najis jadinya. Sama macam mana? Disiram dulu, dibersihkan dulu najisnya, baru boleh masukkan di mesin cuci. Kalau dilebur semua ke situ, mana bukan najis semuanya. Tapi dia bersih, Ustaz. Bersih itu bentuk suci dari najis. Ya, najis itu ada dari ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah nampak najisnya, hukmiyah tak nampak. Rupanya bersih tapi najis. Hanya kita belajar juga. Berat agama. Tak ada berat sebenarnya kita nak belajar. 2-3 jam ni tak bisa. Cuma kadang kita malas. Kalau nak belajar, langsung terkuap-kuap bilang hantu. Ya Allah Akbar. Saya tu ingat waktu saya belajar dulu, kata guru saya, sekarang ni obat tidur tak mampan kita. Kok bisa? Iya, nak tidur gampang. Panggil orang muatan mau tidur tu, suruh duduk depan saya, pegang kitab tafsir, begitu bismillah langsung ngantuk dia. Kenapa? Satu dia tidur-tidur semua dah. Gitu mah kadang-kadang. Tapi kok main HP, subhanallah. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam tak sadar. Sadar tak sadar, assalatu wassalamu alaik. Dah subuh dah. Baru nak ambil bantal tidur. Baru bangun jam 10. Kan ini penyakit kita ni. Bu, Pak, satu kok balik nanti. Perhatikan tu. Dia paling lupa tu. Lupa dengan waktu, lupa dengan segala juga dengan HP tu. Sadar-sadar, assalatu wassalamu alaik, kok sadar dia. Tak apa dia bedek-bedek kita pun tak tahu kan. Ketawa-tawa seorang, nangis-nangis seorang kadang. Cuma tengok HP nangis-nangis sedih-sedih. Ada tak pernah sedih dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus, kenapa kita mengadakan acara seperti ini? Di antaranya untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya beliau sampaikan tadi. Sekarang ini, subhanallah, kita secara umum manusia itu akan berkembang kehidupannya sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Kalau hari yang dilihat HP, cerita tentang politik, cerita tentang pemain bola, cerita tentang artis, dah. Bila dia cerita tentang Rasulullah? Bila akan mengetahui Rasulullah itu punya anak berapa, siapa nama isterinya, siapa bapak, siapa emaknya, siapa, tak tahu dia. Cuba kita tanya anak-anak kita tu yang sekolah yang SMP, SMA, tanya, tahu ke tak ada? Jangan-jangan tak tahu dia. Tapi ke pemain bola dia hafal. Ilmu alam dia tahu, tetap dia berdosa. Kenapa? Karena dia ada dalam hatinya rahmah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus perlu ditanamkan. Oleh karena itu ulama-ulama kita diadakan acara-acara seperti ini, mengenalkan lagi secara umum bagaimana Rasulullah, bagaimana sifatnya Rasulullah. Kadang-kadang kita sudah berubah, Bu. Pak, sifatnya Rasulullah atau motonya Rasulullah itu adalah wa ahsin ila man asa ilaik. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Itu kan dah asing dah sekarang ni. Ya, kalau dulu itu pepatah orang tu air susu dibalas air ketupat. Apa? Kacang lupa dengan kulit. Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah wa ahsin ila man asa ilaik. Orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik. Kalau dulu, kalau ada seandainya waktu kita kecil, kita dihinakan, kita diremehkan oleh Pak Muda mengisal ni, oleh keluarga kita. Begitu kita besar, kita sukses, kita rangkul mereka, diambil. Itu loh ajaran Rasulullah. Tapi kan nampak terbalik dah sekarang ni. Kalau ada orang macam itu tu, bodoh benar kau ni. Dulu kau tu kau didulikannya, sekarang kau nak ia membantu dia. Jangan. Kan gitu. Banyak orang seperti itu kan. Nak buat baik dia tak boleh pula. Pada ajaran Rasulullah SAW, buat jahat, kita buat baik kepada dia. Rasulullah tidak cuma ngomong, tidak cuma mengucapkan, Rasulullah buktikan. Buktinya, ketika Rasulullah meninggal, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Bu, ketika Rasulullah meninggal, khalifah pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ibu nak jawab ni takut salah. Ini perlu nih. Ya, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabatnya Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar ini adalah sahabat Rasul dari mulai kecil. Bukan dah besar saja, dia mulai kecil. Kata Rasulullah, semua sahabat yang lain tu ketika disampaikan masalah dakwah itu masih mikir-mikir, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Begitu Rasul tawarkan langsung sami'na wa ata'na. Tak ada itu tolak-tolak lagi. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, kita Rasulullah ceritakan kepada umat, banyak yang murtad lagi. Nah, gila Muhammad ni. Bayangkan dari mana dah? Dari Mekah ke Palestina. Cuma berapa menit aja. Mana ada macam itu? Ini nampak dalam raya Muhammad ini. Dan mulai mengacau dia macam-macam.
Tapi Rasulullah selama dari Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Rasulullah sahabat yang paling hebat. Maka As-Siddiq, martabat yang di bawah Nabi itu. As-Siddiq, kalau ada Nabi setelah Rasulullah, ya bukan Nabi nih. Karena ada Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar nih, ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat bersepakat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Karena memang sebelum Rasulullah meninggal, isyarat-isyarat itu ditunjukkan oleh Rasulullah, imam beliau yang gantikan. Walaupun Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah protes, ya Rasulullah jangan Nabi. Karena Nabi itu hatinya lembut, juga nangis. Nanti dia nangis terus dalam sholat. Tidak apa-apa kata Rasulullah, Bakar pun jadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Makanya sahabat bermusyawarah sepakat Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Ketika Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar setelah menjabat beberapa hari datang ke putri beliau, yaitu Sayyidina Aisyah, yang tidak lain tidak bukan adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke sana, beliau bilang kepada putri beliau, "Wahai Aisyah, Abah ini sudah menjabat 2-3 hari atau 2-3 bulan, katakan. Kira-kira apa amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang belum Abah lakukan?" Kata Sayyidina Aisyah, beliau itu kalau balik dari mana-mana atau kalau datang dari mana-mana selalu pergi ke pasar, bawa makanan, menemui orang Yahudi yang buta, yang tak ada keluarga, mengemis di pasar. Beliau kasih makan di sana. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung bergegas, ambil makanan, pergi. Dicarilah lorong sini, lorong itu, ketemu dengan orang Yahudi yang buta. Yahudi ini belum Islam waktu itu. Udah belum Islam, buta lagi. Jangan tuh. Belum Islam, buta, tak punya keluarga. Tapi Rasulullah datang ke situ. Rasulullah kasih makanan. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang, maka kata Yahudi, dia pun tak tahu. Lama dah kamu tak datang. Bahasa kita seperti itu. Kemana kamu lama tak datang? Sayyidina Abu Bakar tak berani ngomong. Kalau kau ngomong, ketahuan orang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk, mulai kasih makan. Begitu dikasih makan, ditepis. Oh, kau ini bukan orang yang biasa ngasih aku. Kalau bahasa kita seperti itu. Sayyidina Abu Bakar udah sedang lembut Sayyidina Abu Bakar. Tetap Yahudi ini bilang, kamu ini pasti bukan orang yang biasa ngasih aku. Orang yang biasa ngasih aku itu orangnya lembut, lemah lembut, baik, sopan. Kalau aku cerita selalu didengar. Jadi dia itu suka curhat. Orang tua kan, buta lagi suka curhat. Apa tak dia omongkannya? Tapi Bapak tahu apa yang dia omongkannya? Bentar dulu. Setelah beliau disampaikan mulutnya tadi ini, dikepes. Kamu bukan orang yang biasa ngasih saya makan. Orang yang ngasih saya makan tuh orangnya begini gitu, sifat baik-baik semua. Maka Rasulullah lakukan apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu, dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah selesai, dia mau cerita. Kamu nanti kalau balik ke rumah jangan dekat-dekat orang namanya Muhammad. Muhammad itu jahat. Muhammad itu tukang sihir, tukang adu domba, menghancurkan masyarakat. Orang jadi pecah belah gara dia tuh. Sayyidina Abu Bakar sahabat. Ente tahu dah? Masih kita ini. Siapa yang ngasih kamu makan itu? Itu saya tak tahu. Saya belum sempat nanya namanya. Karena saya banyak cerita dan dia dengarkan bagus benar. Sampai saya tak ada orang yang lebih saya senangi seperti dia. Apa kata saudara sama? Itulah Muhammad yang kau celah-celah hari-hari itu. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau puji sekarang kau celah depan diri dia. Kau bayangkan tu ya. Bapak dah ngasih makan, repot-repot datang ke rumah orang celah-celah bapak. Dia kan macam mana? Tua nak datang lagi. Kan gitu kita. Tua pun datang ke rumah kau lagi. Dah baik-baik dah. Macam itu pula dibuat kan. Tapi Rasulullah tak pernah satu komen pun tak pernah. Itulah dalam kitab berjanji itu dikatakan, dia sebut kalau dalam kitab riba itu dia sebut wala yujawib. Kalau urusan beliau dia sebut tutup macam bisu wala yujawib, tidak bisa jawab. Makanya cucu cicit beliau Ali Zainal Abidin yang punya murid banyak, orang soleh terkenal hebat sudah. Satu majlis duduk-duduk, datang orang Yahudi, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sampai murid-murid beliau ni berdiri semua dah. Setiap dah, tunggu komando ni mati ni, lenyap ni. Tapi Nabi, jangan. Balik orang ni, orang bertanya, ya Imam, kenapa kau tak jawab? Apa kata beliau? Saya bingung nak jawab apa. Kenapa orang tua saya, guru-guru saya tak pernah ngajarkan cara membalas kejahatan orang. Guru-guru saya, abah-abah saya tak ngajar saya mencaci maki orang. Maka saya tak tahu nak jawab apa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang seperti ini yang wajib kita cintai. Tanamkan dalam hati kita, anak istri kita cinta kepada beliau, insya Allah akan selamat dunia akhirat.
Ada mana tak ada. Payah kena cemaki bingung nak jawab apa. Kau kita kurang lagi. Tak lapang ke kau. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah ajaran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dicaci maki, beliau kasih makanan, beliau tetap besok datang lagi, dan dengan subhanallah, sehingga Yahudi tadi ketika ketahui yang dicaci maki itu adalah Nabi Muhammad di depan mata beliau, maka beliau itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pantas, inilah asbab kenapa kita harus cinta Nabi Muhammad. Ini dia, karena beliau itu orang yang harus kita cintai, orang mulia. Yang kedua, beliau ini adalah nanti akan beri syafaat kepada kita. Saya bilang tadi itu orang Nabi yang paling cinta itu Nabi kita Muhammad. Nanti adik-adik yang Allah Subhanahu Wa Taala, setiap Nabi itu dikasih singgasana. Nabi Adam ada singgasananya. Yang kata ulama, cahayanya lebih terang daripada matahari, bukan dari lampu. Mampu kita pandang matahari? Tak mampu kita. Kalau dalam kitab fikih itu mengetahui tentang waktu sholat, waktu maghrib, waktu isya, waktu zuhur, asar itu dengan matahari. Macam mana caranya? Bukan mandang mataharinya, mandang bayangan aja. Dengan bayang tahu ada matahari. Kalau tegak tengah-tengah itu belum masuk zuhur itu, waktu istiwa tergelincir sedikit baru masuk. Macam mana tahu gelincir? Dari bayangan. Bukan matahari yang kita pandang, tapi tak kuat yang kita pandang matahari. Nanti singgasana para nabi itu lebih terang daripada matahari. Lebih hebat, bagaimana hebat tak tahu, tak bisa kita bayangkan hebatnya. Semua Nabi dulu dengan di singgasana dengan keistimewaan-keistimewaannya. Kecuali satu singgasana yang kosong. Singgasana siapa itu? Itu singgasana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi kita Muhammad, apakah datang istrinya? Bukan. Beliau mencari umatnya yang mana dulu pernah selawat kepada beliau, yang pernah salat ikut cara beliau, yang pernah berakhlak mulia seperti beliau, dicari oleh beliau. Jangan sampai ada satu pun dalam neraka umat beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah bilang, saya akan tunggu kalian di mana? Di Sirat. Tak ketemu di Sirat, saya tunggu di telaga. Saya akan kasih minum kalian dengan tangan beliau. Maka setiap umat yang minum dengan tangan beliau, syafaatnya yang nanti ketika kiamat semua nabi angkat tangan beliau yang mana Allah Subhanahu Wa Taala baru dapat syafaat. Siapa yang dipilih? Kita dulu. Maka tidak berlebihan kalau beliau bilang orang yang paling dekat nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawat. Ayo kita sholawat sama-sama, jangan yang diam, nanti terdapat syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti giliran dulu, nanti giliran itu nanti ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
madhab Ahlus sunnah ajaran kami Sikut turah amalan kami Allahul Rabbuna al-Kafi Kasadna al-Kafi Wajadna Likulli kafi kafana al-Kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Nabi tolak kami Berdalabi kecintaan kami Ulama menuntun kami Islam saudara kami Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi Kafi wajadna al-Kafi Kulli kafi Bana al-Kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Indonesia Indonesia merah putih bendera kami NKRI Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi Kasadna Wajadna al-Kafi Kulli kafi kafana Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Indonesia Indonesia kebanggaan kami merah putih bendera NKRI Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi Kasadna Wajadna al-Kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad